بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah tentang keistimewaan sholawat Nabi yang diceritakan dari Simarul Yani'ah fi Riyadil Badi'ah karya Syekh M. Nawawi Banten. Bermula ketika seorang ibu tua mendatangi seorang ulama, Imam Al-Hasan Al-Basri. Ia baru saja ditinggal mati anaknya yang perempuan. Kepada Al-Hasan Al-Basri, ia menyampaikan kerinduan mendalam kepada anaknya. Ia merasa kehilangan. Ia ingin mengetahui keadaan si anak. Ia ingin berjumpa dengan anaknya meski dalam mimpi. Al-Hasan Al-Basri memahami perasaan yang dialami tamu tersebut. Ia kemudian menyarankan si ibu untuk melakukan sembahyang 4 rakaat setelah sembahyang Isya. Bacalah surat Al-Hakumut Takasur sekali setiap rakaat setelah pembacaan surat Al-Fatihah. Lalu berbaringlah, bacalah sholawat Nabi hingga kau tertidur. Perempuan itu mendengarkan baik-baik fatwa Al-Hasan Al-Basri. Ia segera pulang dan menjalankan fatwa tersebut. Terjadilah apa yang dikehendaki si ibu. Ia dapat berjumpa dengan anak perempuannya yang telah meninggal. Tetapi ia begitu terkejut melihat anaknya terbelenggu dan terpasung dalam siksa kubur. Setelah bangun dari tidur, ia kembali menemui Al-Hasan Al-Basri. Ia mengabarkan kondisi anaknya di alam barzah. Mendengar cerita si ibu, Al-Hasan Al-Basri pun sempat gelisah dan bimbang sesaat. Al-Hasan Al-Basri menyarankan tamunya untuk segera bersedekah yang amalnya dihadiahkan untuk ahli kubur yang dimaksud. Ibu tersebut pulang. Ia mengikuti saran Al-Hasan Al-Basri. Benar saja, kondisi anaknya berubah di alam kubur. Tetapi kali ini Al-Hasan Al-Basri yang justru bermimpi bertemu anak perempuan tersebut. Pada malam itu, Al-Hasan Al-Basri seperti berada di taman surga yang terdapat sofa bagus di dalamnya. Di taman itu, Al-Hasan Al-Basri melihat seorang perempuan muda yang cantik dengan mahkota cahaya di kepala. "Apakah Tuan mengenal saya?" Perempuan muda itu menyapa Al-Hasan Al-Basri. "Tidak," kata Imam Al-Hasan Al-Basri. "Aku putri dari seorang ibu tua yang mengunjungi Tuan." "Iya, tetapi bukan seperti sebaik ini ibumu menceritakan kondisimu," kata Al-Hasan Al-Basri terheran. "Tuan benar. Kemarin-kemarin keadaanku memang demikian, buruk dan tersiksa. Lalu dengan apa kau mendapatkan kemuliaan seperti ini?" tanya Imam Al-Hasan Al-Basri. "Di alam barzah, kami berjumlah 70.000 orang yang menerima siksa kubur. Tetapi suatu hari, ada seorang soleh yang baik hati melewati pemakaman kami. Ia membaca sholawat Nabi sekali dan menghadiahkan pahalanya untuk kami, sehingga Allah membebaskan kami dari siksa tersebut melalui keberkahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keadaanku sampai berubah 180 derajat menjadi lebih baik, seperti Tuan lihat sekarang," jawab perempuan tersebut. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ada juga kisah ahli maksiat yang tidak jadi masuk neraka karena secari kertas. Neraka disiapkan untuk orang-orang yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Di dalam neraka tersebut banyak kengerian dan siksaan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala siapkan untuk orang-orang yang durhaka. Tentunya orang-orang yang dimasukkan ke neraka itu adalah orang-orang yang amal buruknya lebih banyak daripada amalan baiknya. Namun ada kisah tentang orang yang tidak jadi masuk neraka hanya karena secarik kertas. Dari sahabat Nabi yang bernama Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ketika hari kiamat telah ditegakkan, Nabi Adam alaihissalam melihat seseorang dari umat Nabi Muhammad SAW diseret menuju neraka. Kemudian Nabi Adam alaihissalam segera memanggil Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad." Rasulullah SAW menjawab, "Selamat datang wahai Bapak semua manusia." Kemudian Nabi Adam berkata, "Ada seorang dari umat Rasulullah SAW yang diseret menuju neraka." Mendengar apa yang telah diberitahukan oleh Nabi Adam, maka Rasulullah pun segera bergegas untuk memberi pertolongan kepada umat beliau tersebut. Lalu Nabi Adam pun menunjukkan tempat di mana orang tersebut sedang diseret ke dalam neraka, sedangkan Rasulullah mengikutinya dari belakang. Setelah menemukannya, kemudian Rasulullah berkata kepada malaikat yang sedang menyeret umatnya, "Wahai malaikat Tuhanku, hentikan." Lalu para malaikat tersebut pun berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau tidak membaca ayat Allah di dalam hak kami? Mereka para malaikat tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan." Quran Surat At-Tahrim ayat 6. Namun setelah itu terdengarlah suara seruan, "Patuhilah Muhammad." Lalu Rasulullah SAW meminta malaikat untuk mengembalikan orang tersebut untuk ditimbang amal perbuatannya. Kembalikanlah ia ke timbangan, kemudian timbanglah amal perbuatannya. Kemudian para malaikat tersebut segera menimbang kembali amal perbuatan orang itu. Dan ternyata seperti hasil timbangan yang pertama, di mana amal buruk orang itu lebih berat daripada amal baiknya. Kemudian Rasulullah SAW mengambil secarik kertas dari saku beliau dan meletakkan secarik kertas tersebut di atas timbangan amal baik orang tersebut. Seketika itu pula, amal buruk yang tadinya lebih berat dari amal baiknya, kini berbalik menjadi lebih ringan. Kini amal kebaikan orang itu pun lebih berat daripada amal buruknya, hingga ia merasa sangat bahagia. Orang itu pun berkata, "Demi ayah dan ibuku, siapakah engkau?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aku adalah Muhammad." Kemudian orang itu pun menangis dan mencium telapak kaki Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah secarik kertas yang tadi itu?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Itu adalah bacaan solawatmu yang pernah kamu bersolawat kepadaku semasa di dunia dan aku menjaganya untukmu." Semoga kisah di atas bisa menjadi pelajaran dan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.